Baik, ini tentang sosialisasi Hukumnas khusus Reteker Bidan Diploma 3 ya. Kita langsung di sini tentang landasan teori atau landasan yuridis kenapa kita mengadakan Hukum Reteker ini. Ya, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 2014 ya. Nah, ini tentang tenaga kesehatan. Di sini dinyatakan mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Ya, kemudian di sini ditegaskan lagi di amanah Undang-Undang Nomor 4 2019 tentang kebidanan, mahasiswa kebidanan pada akhir masa pendidikan vokasi atau pendidikan profesi hal yang sama juga. Ya, jadi untuk angkatan setelah ini sebenarnya untuk tahun 2020 ya ditegaskan bahwa itu ada namanya exit exam ya. Jadi nantinya itu mahasiswa sebelum dia diwisudakan sudah mesti mengikuti Hukumnas ya. Jika dia tidak lulus Hukumnas maka dia tidak bisa diwisudakan. Nah, itu berlaku mulai dari ini Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Hanya saja untuk tahun 2021 ini belum bisa diadakan karena belum ada penegasan ke perguruan tinggi. Mungkin tahun depan sudah bisa diadakan atau diadakan ini pasal ya, diberlakukan. Oke, kita lanjut ya ke kategori reteker. Ya, jadi perlu ditahu dulu ya, yang termasuk kategori reteker itu apa saja. Jadi ada 2 reteker, di sini ada reteker pertama dan reteker kedua. Ya. Jadi kalau untuk kategori reteker 1 ya, merupakan peserta telah berstatus lulusan sebelum Februari 2020. Ya. Jadi dia mulai dari mana? Dari tahun 2013 ya, lulus tahun bulan Agustus 2013 sampai dengan tahun 2020 Februari. Kalau tahun Desember itu dia tidak masuk dalam kategori reteker 1. Yang masuk hanya itu. Nah, kalau sebelum 2012 itu kan udah ada pemutihan ya. Jadi tidak perlu hukum ya. Mereka yang lulus sebelum itu. Nah, cuman diberlakukan tahun ini. 2013 sampai dengan Februari 2020. Ya. Jadi ijazah-ijazah ya adik-adik yang sebelum 2020 sudah bisa masuk kategori reteker 1. Nah, di sini kategori reteker 1 ya akan mengikuti hukum khusus reteker ya. Jadi hukum khusus reteker ini hanya diadakan 1 tahun. Hanya tahun ini saja. Tahun depan tidak ada lagi hukum reteker. Ya. Selama 3 periode. Ya. Nah, jadi kenapa kita adakan hukum khusus reteker ini? Lebih diprioritaskan ada banyak alumni yang udah bekerja, tetapi belum memiliki STR. Ya, jadi kita harus memberi lebih prioritas kepada mereka-mereka yang udah bekerja. Bukan berarti yang belum bekerja tidak bisa mengikuti hukum, bisa mengikuti hukum. Tapi di sini ya. Nah, di sini untuk pembayaran dan sebagainya akan dibahas lagi lebih lanjut. Ada di sini setelah ini ya. Nah, kemudian ada namanya juga kategori reteker 1 ya, reteker 2, mohon maaf. Itu merupakan peserta masih berstatus mahasiswa yang sekarang dan yang setelah lulus ini Februari 2020. Kayak dia wisuda misalnya Maret atau wisuda Desember atau wisuda Agustus 2020. Nah, dia masuk hukum reteker 2, kategori 2. Kalau masuk kategori 2, maka dia akan mengikuti hukum nasional yang diadakan oleh kompeten ya. Oleh Komite Nasional. Ya. Jadi bukan dia tidak masuk hukum khusus reteker ya. Mohon saya pertegaskan lagi, adik-adik yang lulus tahun 2020 setelah bulan Februari, dia tidak boleh mengikuti hukum khusus, tapi mengikuti hukum nasional yang nanti diadakan bulan Agustus ini, periode 2. Nah, bisa dipahami sampai sini toh? Kita lanjut ya. Nah, ini pertanyaannya nanti, apabila hingga batas masa studi masih belum lulus,
alternatif apa yang dilakukan. Ya, ini bagi kategori 2 ya, hukum kategori 2. Tadi dibilangkan ada namanya masa studi untuk yang hukum kategori 2 ya, yang setelah 2020 ini. Nah, ini jika dia masa studi itu kan kalau untuk D3 3 tahun maksimal 5 tahun ya, minimal 3 tahun maksimal 5 tahun. Jadi jika selama 5 tahun dia belum lulus, maka di sini ya mendapat ijazah ini bagi program profesi. Maka untuk program profesi dia akan mendapatkan ijazah sarjana dan surat keterangan telah selesai proses pembelajaran program profesi, tetapi akan diikutkan namanya surat yang menyatakan tidak praktik di bidang kesehatan. Ya. Dengan begitu dia bisa melanjutkan ya, alternatif lain yaitu melanjutkan ke program lain. Nah, bagaimana dengan D3? Kalau yang D3 ya, udah 3 tahun sampai 5 tahun ikut hukum tidak lulus-lulus ya. Nah, alternatifnya ya nanti dia akan diwisudakan, tetapi dia tidak boleh akan ikut juga surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak praktik di bidang kesehatan. Lalu silakan adik-adik lanjut ya ke profesi. Ya, kalau sekarang D3 silakan adik-adik lanjut ke profesi, nanti ikut profesi, baru adik-adik ikut hukum profesi. Tapi tidak bisa ikut hukum D3 ya. Nah, sama halnya juga dengan mahasiswa program D4. Jadi selama kalian tidak lulus hukum, yang rete kedua ya, tidak lulus hukum, maka dia tidak bisa wisuda sampai batas 5 tahun. Nah, ini yang tadi Ibu bilang bahwa exit examnya ditunda untuk tahun ini, ditunda nanti sampai ada surat pemberitahuan lebih lanjut. Nah, ini kita lanjut ke peserta yang termasuk dalam hukum reteker kategori 1 ya, yang adik-adik di bawah 2020, itu merupakan reteker, yaitu lulusan yang sudah pernah mengikuti ujian kompetensi tapi belum lulus. Ya, udah pernah tapi belum lulus. Kemudian first taker yang belum pernah mengikuti ujian ya, baru pertama ikut ujian hukum. Kemudian selain itu dia terdaftar di Dikti. Ini penting ya, terdaftar di Dikti. Jadi sebelum kalian daftar, kalian cek dulu apakah betul tidak kalian punya NIM ini sudah terdaftar, nama kalian sudah terdaftar di kampus ini atau belum. Ya, karena nanti harus pada saat proses pendaftaran akan ada namanya proses verifikasi data dari Pangkalan Dikti, baru bisa lanjut ke tahap pendaftaran berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga bagaimana tata cara untuk uji kompetensi khusus reteker ini. Nanti ada namanya juga komponen uji. Jadi yang kemarin ada pengawas lokal dan pengawas pusat di uji kompetensi nasional, sekarang udah ada namanya PJ lokasi admin, ada juga admin, tapi kalau admin ini dia merupakan bidan ya. Jadi PJ lokasi dalam hal ini adalah bidan lulusan minimal D3, ya ini untuk PJ lokasi. Kalau kemarin admin itu dia IT kalau di hukum yang dilaksanakan komite. Kalau PJ lokasi untuk admin di sini merupakan bidan yang D3, lulusan D3. Kemudian mengenal lokasi tempat uji kompetensi atau TOK. Ya. Yang semua ini nanti dia merupakan persyaratan untuk komponen uji nanti untuk pengawas pusat dan juga pengawas lokal. Nah, kemudian tempat ujian kompetensinya gimana? Jadi tempat yang digunakan adalah untuk khusus reteker itu nanti diusulkan oleh panitia lokal. Ya. Jadi nanti akan diusulkan, misalnya kalau di bagian Kepulauan Aru, yang paling banyak di situ, maka di bagian situ. Sama sih, tidak beda jauh sama Hukumnas yang sebelumnya, tetapi nanti akan dipetakan lebih detail lagi. Ya. Nah, kita lanjut ke ketentuan TOK. Nah, ini kalau untuk yang bagi perguruan tinggi atau tempat yang ingin mengusulkan menjadi tempat uji kompetensi, ya. Jadi kayak teman-teman yang ada di Pulau Aru dan di pulau-pulau lainnya, kalau kalian ada banyak orang di sana, tapi susah untuk kalian datang ke Ambon misalnya. Nah, kalian bisa mengusulkan ke prodi ya, bisa mengusulkan ke institusi misalnya
bahwa oh saya ingin pakai di sini, nanti saya sama teman-teman saya gabung di sini karena kami susah untuk fasilitas akomodasi ke Ambon misalnya ya. Kalau kayak gitu harus ada persyaratannya ya. Persyaratannya apa saja, yaitu adanya surat pernyataan kesediaan menjadi tempat ujian. Ya, kalau misalnya kalian mau pakai sekolah di sana, mau pakai bangunan dinas di sana ya, bisa selama itu memenuhi persyaratan ini. Ya, harus memiliki izin dari Satgas COVID-19 setempat ya. Harus mengikuti protokol kesehatan, ada termogan, tempat cuci tangan. Ya, hand sanitizer juga harus ada. Kemudian memiliki kapasitas ruangan dengan fasilitas meja dan kursi yang dapat menampung minimal 25 orang. Ya. Jadi bisa nih kalian mengajukan sekolah atau tempat yang di sana, tapi yang ini ya 25 orang dengan jarak 1 meter. Memiliki listrik yang bagus. Jangan gini kalian sementara ikut UKOM, gini tiba-tiba lampu mati. Kalau bisa ada genset ya. Kemudian perangkat uji seperti komputer dan laptop dan internet tanggung jawab peserta. Ya, Ibu tekankan di poin 6 ini. Jadi nanti adik-adik akan bawa laptop sendiri dari rumah jika ada. Ya. Atau nanti akan difasilitasi oleh komputer, tapi kalau ada laptop silakan bawa. Ya. Kemudian akan ada kalian untuk paket data ditanggung masing-masing. Tidak lagi ditanggung oleh panitia ujian kompetensi ya. Jadi ini internet ditanggung masing-masing. Kalau bisa paket datanya itu lebih banyak ya, giganya ya. Supaya nanti pada saat kalian mengikuti ujian, kalian tidak kesusahan nanti tiba-tiba mati. Nah, kemudian tersedianya toilet yang tidak jauh dari tempat uji, diharapkan memiliki ruang khusus untuk karantina peserta. Karena kita mengadakan di masa COVID-19. Nah, kemudian bagaimana dengan mekanisme uji? Nah, kalian bisa screenshot ini untuk jadi perhatian. Ya, jadi registrasi dilakukan secara online melalui http://retakerib.org.id ya. Jadi ini nanti kalian registrasi sendiri ya melalui link ini. Kemudian waktu registrasi mulai tanggal 29 Maret hingga 5 April. Ya. Jadi kalian Maret ini kan udah masuk 29 Maret toh? Nah, sampai tanggal 5 April itu batas registrasinya kalian. Dicatat tanggalnya ya. Ini untuk Comretaker hanya bisa diadakan 1 tahun ini aja. Berikutnya udah nggak bisa lagi diberlakukan. Bagi yang tidak lulus Comretaker maka tidak lagi akan bekerja di pelayanan untuk seterusnya. Nah, validasi dan verifikasi 29 Maret sampai dengan 8 April. Kemudian kalau periode Juli nanti akan diadakan komite nasional yang ada periodenya. Kemudian biaya pendaftaran ini 150.000. Nah, belum termasuk biaya transfer. Karena ini kalian daftar sendiri toh, pasti ada namanya biaya admin. Jadi ini bisa ditransfer via banking ya. Ya. Nah, 150.000 ini udah paketan sama 3 kali UKOM. Ya, karena kan tadi Ibu bilang selama 1 tahun ini akan ada 3 periode. Jadi selama 3 periode ini hanya membayar 1 kali 150.000 saja. Ya. Kalau kalian lulus di UKOM pertama, alhamdulillah. Tapi kalau kalian tidak lulus di UKOM yang pertama, maka ikut di UKOM yang kedua dan ikut di UKOM yang ketiga. Nah, ini pembayarannya seperti ini. Batas waktu pembayaran 3 kali 24 jam setelah mendaftar. Ya. Kemudian kita lanjut ke pemberian modul. Ya. Jadi nanti akan ada modul ya. Modul di websitenya atau portal aplikasi UKOM-nya. Ya, jadi nanti di sini peserta wajib mempelajari 6 buah modul, yaitu ANC, INC, asuhan bayi balita dan anak prasekolah, sampai dengan KB. Ya, karena tadi UKOM ini kita adakan khusus untuk membantu
teman-teman atau alumni yang sampai sekarang belum mempunyai STR, belum lulus UKOM. Jadi nanti dikasih ini tadi ya, dikasih modul untuk kalian belajar dulu. Modulnya bisa di-download ya supaya bisa belajar secara offline. Nah, cuman nanti akan ada ini ya. Waktu pembelajaran 6 modul ya selama 5 minggu atau 1 bulan lebih. Ya, 1 bulan modul, 1 bulan lebih nanti dipelajari 6 modul ini. Kemudian modul terdiri dari materi modul, soal latihan, ya ada soal latihannya dan ada soal ujian ketuntasan modul. Nah, garis bawahi di soal ujian ketuntasan modul. Adik-adik setelah mendaftar nanti akan ada namanya soal ujian untuk ketuntasan modul. Jika kalian tidak lulus 75%, maka tidak akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu untuk mengikuti ujian kompetensi. Ya, jadi harus lulus 75% dulu, baru bisa kalian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu untuk mengikuti UKOM. Ya. Nah, untuk bisa mengakses ini ketuntasan modul, ini soalnya hanya bisa diakses via online saja, tidak bisa offline, tidak bisa di-download. Jadi hanya bisa online diakses, dikerjakan. Nah, peserta dapat memulai mengerjakan salah satu dari 6 modul tersebut. Setelah lulus 1 modul, peserta baru dapat melanjutkan mengerjakan modul berikutnya. Jadi secara bertahap. Ya, modul misalnya ANC dulu kalian kerja kasih tuntas semua, baru lanjut INC, lanjut sampai dengan KB. Udah bisa loncat-loncat ya. Nah, kemudian kita lanjut. Berikutnya yaitu pembelajaran modul ya. Setelah mencapai nilai batas lulus, ini lanjutan yang tadi. Modul seluruhnya peserta baru dapat mengikuti ujian kompetensi. Yang tadi Ibu bilang, tahap selanjutnya. Bila tidak lulus ujian ketuntasan modul, peserta tidak dapat mengikuti ujian kompetensi pada periode tersebut. Jadi kalau kalian daftar periode ini tidak tuntas, maka kalian tidak lulus. Kalian daftar ke periode berikutnya lagi, ya. Mendaftar kembali ya. Setelah lulus ujian ketuntasan modul, peserta otomatis terdaftar sebagai peserta ujian kompetensi. Peserta tidak perlu registrasi ulang, namun melakukan konfirmasi secara online. Nah, nanti akan Ibu jelaskan aplikasinya. Peserta wajib menggunakan laptop yang sama saat mengerjakan modul dan ujian kompetensi. Ya. Jadi kalau pakai laptop, silakan gunakan laptop yang sama. Kalau pakai HP, silakan gunakan HP yang sama ya. Nanti kalau pada saat nanti ujian kompetensi, baru nanti akan disediakan komputer. Nah, kita lanjut ke berikutnya yaitu ujian kompetensi. Ya, ini uji kompetensi dilakukan secara online pada tanggal 29 Mei. Ya, kalian daftar sampai tanggal 5 April. Ya, nanti diadakan tanggal 29 Mei. Ya, ujian ini. Kemudian uji kompetensi dilaksanakan. Ya, uji kompetensi dilaksanakan di TUK wilayah masing-masing atau kota kabupaten. Soal ujian kompetensi dalam bentuk kasus atau finesse sebanyak 180 soal. Waktu ujian dilaksanakan selama 180 menit, ya, satu soal 1 menit. Kemudian peserta wajib mengikuti briefing H-1, ya, sebelum seperti biasa ya. Saat pelaksanaan uji kompetensi, setiap peserta wajib menyiapkan atau menggunakan perangkat masing-masing, laptop dengan fasilitas kamera, dan kuota internet yang sama saat mengikuti pembelajaran modul. Nah, kita lanjutannya ya. Peserta wajib memastikan kecukupan kuota internet selama ujian berlangsung. Jika terkendala dalam masalah internet dan kuota, hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab panitia. Ya. Peserta membawa stop kontak masing-masing ya. Jadi ada bawa kabel panjang ya. Karena kalau bawa laptop harus bawa kabel roll. Peserta wajib menggunakan masker dan membawa hand sanitizer-nya masing-masing. Kemudian saat tiba di tempat ujian kompetensi, peserta wajib mencuci tangan dengan sabun hand sanitizer atau sanitizer dan mengganti masker yang telah digunakan.
Nanti akan ada maskernya juga. Ya, karena ini anggarannya cuma 150.000 selama 3 periode, beda anggarannya sama UKOM yang diadakan komite yang UKOM nasional. Jadi kita diminimalisir semua pemakaiannya ya, termasuk laptopnya juga kalian yang sediakan. Nah, kelulusan ujian gimana? Nah, kalau untuk kelulusan ujian ada namanya nilai batas lulus. Sama hal nilai batas lulus itu sama dengan UKOM D3 kebidanan reguler yang biasa kalian ikuti sebelumnya. Kemudian untuk rumus kelulusan seperti ini, 40% nilai rata-rata modul tambah 60% nilai UKOM. Ya. Jadi ada nih yang kalian pelajari soal modul yang UKOM itu sudah masuk 40%. Nah, sisanya 60% yang harus kalian dapat nih di soal UKOM nanti, pada satu UKOM nanti. Pengumuman hasil ujian paling lambat 1 bulan setelah periode ujian, ya. Paling lambat ya. Kalau kalian ujiannya bulan Mei, nah, paling lambat itu April ya. Juni, paling lambat itu bulan Juni. Itu kalian udah dapat pengumuman hasilnya. Nah, kalau sertifikat kompetensi, nanti sertifikat kompetensi diterbitkan setelah peserta lulus ujian kompetensi. Penerbitan sertifikat kompetensi mengikuti aturan berlaku nanti akan ada informasi selanjutnya untuk sertifikat. Ya, untuk sekarang ini belum ada informasi apakah nanti dibagikan di aplikasinya kah atau nanti dibagikan di kampus, belum ada, tapi nanti akan diinfokan lebih lanjut. Nah, sekian sampai di sini untuk bagian sosialisasi yang untuk pertama. Nanti untuk aplikasi akan kita lanjutkan setelah adik-adik kalau ada pertanyaan dulu ya. Nah, baik. Apa dari kalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan yang tadi Ibu paparkan, sosialisasinya? Ya, ini ada teman-temanmu ada yang bertanya. Mohon maaf, apa suara Ibu tidak jelas ya? Bisa komentar. Oke, silakan gimana? Ada yang bisa bertanya, ada yang mau bertanya satu-satu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait yang tadi? Ya, yang lainnya silakan dikasih mood dulu. Hanya yang bertanya aja ya yang dikasih mood. Silakan, silakan. Silakan yang mau bertanya tadi. Ya, Ibu. Ya. Mau bertanya apa, Dek? Terkait dengan ujian tadi, itu kan yang kemarin sudah daftar di kampus 300.000 itu Ibu. Iya. Terus nanti yang 150.000 ini kan untuk yang UKOM khusus Reteker. Nah, jadi kalau misalkan ikut di Reteker, terus nanti ikut lagi ke UKOM yang nasional. Tahu bagaimana Ibu? Oke, baiklah ya. Ya. Oke, jadi gini ya, yang tadi pertanyaan temanmu, yang bagi kalian yang udah mendaftar UKOM nasional yang reguler, itu bisa langsung kalian mengambil uangnya kembali ya, hubungi Ibu Mela saja. Hubungi Ibu Mela, bilang Ibu saya mau ikut uji UKOM yang khusus Reteker. Ya, jadi nanti kalau yang mau ambil uang silakan datang langsung aja ke kampus. Ya, karena sudah diberitahukan, kami udah konfirmasi kembali bahwa uang yang kalian daftar untuk reguler bisa diambil kembali.
Nanti kalian daftar sendiri 150.000 ya. Dan Ibu tekankan yang bisa ikut hukum reteker ini hanya tadi ya, lulusan di bawah 2020 dan di atas 2013. Nah, ada lagi yang mau bertanya, bisa dipahami sampai ini deh? Ada yang bertanya tadi? Ada yang bertanya tadi? Bisa dipahami? Ibu enggak dengar suaranya, dikasih aktif suaranya. Dikasih unmute. Iya, Ibu. Bisa ya? Ini, Bu. Iya, Ya. Ibu. Terus kalau misalkan di ujian yang IB ini yang reguler ini, kalau misalkan 3 kali berturut-turut tidak lulus, tidak bisa ikut lagi ke hukum nasional gitu, Ibu? Hukum reguler, oke. Kalau 3 kali berturut-turut tidak lulus ya deh, maka dia tidak bisa ikut lagi hukum reguler. Tidak bisa. Itu udah ketentuan dari ujian dari komite ya, dari panitia ya, dari profesi, ikatan profesi bahwa tidak bisa lagi mengikuti ujian reguler bagi yang tidak lulus hukum reteker ini selama 3 kali. Jadi misalkan tidak ikut di ujian yang IB, bisa ikut ke ujian reguler ini? Nggak bisa deh. Kalian nggak bisa ikut ujian hukum reguler lagi. Jadi yang kalian ini semua yang lulusan di bawah 2020 nggak boleh daftar hukum reguler. Kalian daftar khusus reteker. Karena yang reguler udah alihkan semua, sudah alihkan semua pesertanya ke khusus reteker. Iya, Ibu. Iya. Ya, jadi nggak bisa lagi. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya terkait ini deh? Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Siapa ini? Yubelina, ada siapa lagi? Yuan, Imka, ini raise hand gimana? Mau bertanya silakan dikasih unmute. Selamat siang, Bu. Iya, siang gimana? Saya Triana Salwane. Iya. Maaf, Bu, saya terlambat. Tolong yang lainnya dikasih mute ya. Tolong yang lainnya dikasih mute. Mohon maaf, Bu, karena di sini saya terlambat. Baru Iya. masuk, tapi jaringannya kurang bagus. Saya mungkin terlambat. Saya mau tanya tentang kira-kira ujian reteker untuk alumni kapan, Bu? Nah, tadi ya Ibu udah karena udah terlambat toh, jadi dicatat ya, Dek. Jadi dicatat ya, untuk hukum reteker ini Ibu share kembali. Iya, Bu. Nah. Ini ya. Ini untuk pendaftarannya ini. Mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 5 April kalian udah mesti daftar. Ya, kalau kalian mau ikuti hukum periode ini. Ya, yang ini ya. Karena nanti akan dilaksanakan secara online tanggal 29 Mei. Oh, iya, Bu. Berarti yang satu sudah daftar pertama, yang dibatalkan Juni susah bisa dibatalkan. Bisa, Dek. Bisa. Tadi Ibu bilang ya, yang kalian udah store uang ke Ibu Mela, silakan bisa kalian ambil uangnya dan kalian daftar sendiri. Nah, kalian nggak boleh ikut hukum reguler ya, harus ikut hukum khusus ini, reteker, yang 150. Iya, Bu. Nah, tolong kalian screenshot ya, ini ya tanggalnya 29 Mei. Lalu batas pendaftarannya ini. 5. Nah, nanti akan Ibu bagikan lagi di grup untuk PPT-nya yang ini ya, bahannya. Oke. Berarti Bu, saya ya? Terkait kan saya kan ikut tryout, sehingga masalah reguler sama reteker. TO reguler enggak ada masalah sih. Kalau yang TO reguler itu, yang TO ya, yang kemarin kalian daftar TO enggak ada masalah. Ya, kalau TO itu kan enggak dapat sertifikat. Tetapi kalau untuk yang ini kan dapat sertifikat, jadi enggak ada berpengaruh. Ya. Iya.
Terima kasih Bu, saya menanyakan aja biar saya salah Ya, paham. baik, ya. Ya, kalau untuk yang TO ya, untuk tryout kami udah daftar ya, jadi uangnya tidak bisa diambil lagi toh. Yang untuk bulan untuk yang daftar UKOM reguler Juni aja yang bisa diambil uangnya. Ya Bu, makasih. Iya, ada lagi yang bertanya? Silakan, ada lagi? Saya mau bertanya itu. Iya, Inka. Untuk administrasi pembayaran yang untuk 150.000 itu nanti bayar di kampus atau memang ada linknya Ibu untuk pembayaran? Iya. Kalau untuk yang 150 itu kan tadi Ibu bilang ya, kalian daftar sendiri. Artinya kalian akan bayar sendiri. Nanti setelah proses verifikasi, nanti akan dibagikan nomor rekening untuk kalian transfer uangnya. Ya. Oh ya, jadi nanti pendaftaran dulu baru nanti dibagi nomor rekeningnya. Betul. Oh, iya. Nanti ada verifikasi. Nanti akan Ibu jelaskan tentang aplikasinya setelah ini ya. Iya. Oke, silakan. Iya, ada lagi yang mau bertanya, Dek, sebelum kita lanjut? Ada, Ibu. Iya, silakan. Iya, gimana Santi? Mau bertanya apa? Iya, siapa yang mau bertanya? Silakan. Iya, itu sending. Iya, ini ada yang bertanya temanmu ya. Ibu, maaf mau tanya, yang di Undang-Undang Pasal 3 kalau tidak salah indeks prestasi kumulatif 60% sedangkan UKOM 40% itu bagaimana tadi ya? Oke, jadi nanti kalau misalnya IPK-nya udah kalian udah 3, sekian ya. Ya, itu sudah masuk 60% dari nilai secara keseluruhan untuk lulus 100%. Tinggal kalian cari yang 40% di UKOM nanti, ya. Jadi ada batas lulusnya untuk UKOM. Nanti untuk 40% itu dari UKOM. Ya, jadi nilai yang lebih besar itu diambil dari selama kalian proses perkuliahan. Nah, yang untuk UKOM cuma nilai tambah 40. Ya, begitu ya, Deh. Ibu, misalkan kita di SBB cuma 2 orang yang nanti kita ujiannya digabung di Ambon atau di. Jadi nanti gini, bagi kalian yang ada di wilayah-wilayah tertentu terpecahkan, kalian berpencar nih. Nanti kalian kan proses daftar. Pada saat proses daftar nanti ada tempat ujian-ujian yang akan kalian pilih. Nah, di situ nanti kami akan dari panitia akan melakukan pemetaan ya, dipetakan ya. Dipetakan itu misalnya dari sini jumlahnya lebih banyak di sini. Yang sini cuma 2 orang atau 3 orang. Maka yang dari 3 orang atau 2 orang itu silakan mengikut yang lebih dekat dengan kalian dan lebih banyak. Ya. Jadi nanti kita akan bagikan berdasarkan penyebaran ya dari adik-adik berada di mana tempat-tempatnya. Jadi istilahnya kita akan lebih fokus ke dominan, lebih banyak di mana. Begitu ya, ada yang bertanya? Kemudian ada lagi yang bertanya? Kita lanjut ya ke sesi berikut ya untuk aplikasinya. Udah tuh lah tadi yang jawab sendiri. Oke, kita lanjut. Yang terbanyak. Ya, jadi kalau kalian berada di tempat-tempat yang lain nanti akan pilih yang terbanyak. Nah, ini kita lanjut ke sini. Nah, ini adalah panduan pendaftaran untuk kalian melalui aplikasinya. Nah, di sini ada namanya, tolong yang lainnya dikasih mute ya.
Nah, ini alur pelaksanaan hukum reteker bidannya. Jadi yang pertama silakan kalian perhatikan supaya nanti bisa paham ya. Pertama ini yang harus dokumen yang perlu dipersiapkan ya. Mulai dari foto ukuran 4x6. Bentuk JPG atau PNG ya. Kemudian KTP harus disiapkan KTP kalian. Ijazah, transkrip nilai. Masing-masing dokumen ukurannya maksimal 300 KB. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, calon peserta UKOM, pendaftaran peserta ya, mengisi form pendaftaran online di ini. Tolong dicatat linknya http://reteker.ib.or.id. Itu tempat pendaftarannya, maksudnya link untuk mendaftar. Kemudian ini tahap kedua ya. Tahap ketiga setelah kalian mendaftar, cek email verifikasi pendaftaran. Karena nanti kan kalian daftar akan pakai email ya. Kalau bisa email yang aktif ya, jangan email yang sudah lama tidak aktif. Kalau bisa emailnya kalian hafal passwordnya. Ya. Nanti akan dikirimkan kode verifikasi di situ dan nanti kalian bisa buka lewat email untuk lanjut ke link berikut. Karena ada kode ya, kode konfirmasi. Kemudian verifikasi data calon peserta. Nah, setelah tahap pendaftaran nih di linknya akan ada verifikasi. Ya. Oleh panitia, nanti setelah verifikasi baru misalnya data-datanya, verifikasi data, terutama yang untuk pengkalan dikti, diverifikasi betul tidak lulusan ini, nomornya sesuai nama dan sekian. Baru setelah itu kalian akan melakukan pembayaran pendaftaran ya. Nah, kemudian nanti akan dikirimkan itu ya, nomor rekeningnya dan sebagainya untuk kalian bayar. Setelah itu login sebagai peserta dan belajar modul. Ya, nanti login setelah pembayaran akan dibagikan nomor untuk login. Kemudian ada latihan soal modul. Di situ akan latihan tadi berdasarkan tadi ada 6 modul, dilatihan secara bertahap dengan soal-soalnya. Kemudian konfirmasi mengikuti UKOM. Setelah peserta menyelesaikan pembelajaran modul, peserta diminta untuk melakukan konfirmasi pendaftaran mengikuti UKOM. Tadi ya, harus 75% untuk ketuntasan modul setelah lulus ya. Kemudian selanjutnya cek email akun UKOM. Ya. Jadi ada nanti akun peserta UKOM di inbox kalian di emailnya. Nah, nanti login peserta UKOM di alamat tersebut. Ya. Nanti selanjutnya akan mengerjakan soal UKOM pada saat tanggal yang ditentukan tadi, bulan Mei, secara bersamaan. Ya. Jadi yang penting kalian sudah sampai di tahap ini nih, ya. Sudah tahap ini nih, konfirmasi. Pulang. Oke ya. Nah, kita lanjut ya ke alur pendaftaran UKOM Reteker online. Pertama, silakan ini nanti ini ada bentuk dari linknya ya, browsernya tadi webnya. Nanti ini dia bentuknya kayak gini, baru kalian akan klik yang bagian ini ya, daftar. Ya. Jadi nanti ketik ini ya, HTTP Reteker, baru nanti klik daftar ini. Nah, setelah klik daftar, nanti disuruh cek data status kepesertaan. Nanti akan seperti ini. Silakan pilih perguruan tinggi, program studi, kemudian nomor induk mahasiswa kalian. Baru klik cek status. Nah, lanjut selanjutnya, kalian silakan mengisi pendaftaran nama ya.
nama kalian ya, mulai dari nama kalian, NIM, alamat email yang aktif, password baru untuk ini ya, untuk masuk ke websitenya ini nanti. Kalau bisa yang bisa kalian ingat. Kemudian nomor telepon dan nomor WhatsApp, baru klik selanjutnya. Nah, selanjutnya lengkapi formulir identitas. Ya, jadi diisi tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, upload foto tadi ya yang Ibu bilang, filenya JPG PNG, harus 300 KB maksimalnya, enggak boleh lebih daripada ini artinya. Ya, tidak boleh lebih dari 300. Kemudian silakan isi sama halnya ya. Ini bisa diisi sama kalian ya. Baru klik selanjutnya. Kemudian institusi pendidikan diisi. Ini masih proses pendaftaran ya. Nah, ini nama perguruan tingginya, jenis program studinya, kemudian sebagainya. Upload ijazah. Ijazahnya juga bentuk foto ya, JPG atau PNG. Kemudian transkrip nilai juga bentuk foto PNG, kalau bisa yang jelas. Kemudian data pendidikan diisi. Setelah data pendidikan diisi, yang ini alamat tempat kerja dan sebagainya, baru klik register. Nah, ini sudah selesai tahap pendaftaran. Nah, di sini akan dikirimkan kode verifikasi ke email kalian yang aktif itu loh. Nah, ini kodenya. Nah, dan nanti akan masuk kode verifikasi dari ini, registrasi peserta IB toh. Nah, setelah itu akan dikirim, nanti kalian masuk lagi di webnya. Nah, baru ketik seperti ini. Ketik kode yang tadi masuk di email, baru ketik dan kirim. Verifikasi. Nah, nanti setelah itu panitia akan melakukan verifikasi peserta. Kemudian calon peserta melakukan pembayaran, selanjutnya peserta dapat login sebagai peserta. Nanti akan dikirimkan nomor rekeningnya. Akan dikirimkan via email kayaknya. Kemudian setelah sudah kalian konfirmasi untuk pembayaran sebagainya, nanti akan masuk ke websitenya yang ini, yang login ini. Masuk dengan email dan password yang baru tadi, yang kalian klik password baru tadi tuh, baru kalian login. Nah, ini untuk melakukan pembayaran. Nah, ini ada nomor rekeningnya ya. Nah, ini dikirimkan langsung dari website ternyata. Jadi bisa kalian mau kirim BNI, Mandiri atau apalah, terserah. Ya, sebanyak ini 150. Nah, ini ada contohnya pembayaran melalui mobile banking. Ya, pertama pilih dulu menu pembayarannya. Kan udah masuk nih di Mandiri, misalnya Mandiri ya, bagian bayar, menu bayar, kemudian klik bagian pilih multi payment, kemudian pilih buat pembayaran baru. Nah, lanjut ke ketikan IP-mu pada bagian pencarian yang tadi ya, yang ini. Ini adalah nomor IP-mu, nomor VA tadi ya, nomor IP. Jadi diketikkan nomor ini ya, ketik nomor ini, masukin di sini sama ID dan sebagainya. Kemudian pilih. Nah, ketika nomor VA pembayaran, tadi kan ada nomor IP sama nomor pembayaran, dimasukin di sini. Kemudian ketikkan nama pembayaran, ketik nominalnya berapa, misalnya. Kemudian masukin PIN kalian dan sebagainya, notif pembayaran. Nah, ini di-download, dia punya notifikasi pembayaran. Baru untuk nanti untuk di-upload. Ya. Nah, ini untuk tahap transfer ATM, via ATM. Ya, kalau untuk memakai via ATM, contoh ATM BNI, nanti silakan kalian tahap yang pertama adalah klik transfer. Setelah klik transfer, kemudian tahap kedua adalah dari rekening tabungan ya ke rekening bank lain. Ya. Ada kasih nomor rekeningnya toh, kemudian nanti kan nomornya seperti biasa kalian lakukan untuk transfer. Ya. Nah, ini untuk ATM sama via tadi untuk dari M-Banking.
bukti transfer. Jadi nanti disimpan ya, tanda bukti transfernya disimpan. Kemudian alur pembelajaran modul peserta UKOM. Masuk tetap di websitenya, website yang ini, website yang sama, kemudian klik login, gunakan tadi email sama password yang baru. Nah, di sini ada bagian modul. Pilih yang bagian modul latihan, jadi ada petunjuknya ya. Petunjuk modul dibaca baik-baik, baru dicentang dulu, diklik centang, baru klik lanjut. Ya, jadi dicentang saya setuju. Nah, nanti kemudian di sini ada modulnya. Nah, ini bisa di-download modulnya. Kalau tanda ini berarti bisa di-download. Ini ya. Kalau yang ini adalah tombol untuk memulai latihan soal modul yang untuk ketuntasan. Jadi kalau bisa ini dikerjakan saat online. Ya. Kalian online untuk soal ketuntasan. Nah, ini adalah contoh modulnya ya. Modulnya dalam bentuk PDF yang bisa di-download. Nah, ini adalah latihan soal ketuntasan tadi ya. Yang ini, klik yang ini ya. Tanda ini nanti akan harus diaktifin, harus ada kameranya ya. Kalian kalau punya laptop kameranya harus aktif. Jadi nanti akan ada peringatan di sini. Kalau kalian tidak bisa buka website lain, hanya bisa buka website itu karena nanti ada peringatan. Di sini disuruh ya, semua aplikasi selain aplikasi soal latihan UKOM online ditutup, di-close. Ya, kemudian akan yang tahap berikutnya, diklik berikut, kemudian klik saya siap untuk memulai, centang, kemudian mulai ujian. Pastikan kalian jaringannya bagus, pastikan jaringan bagus. Nah, silakan di sini nanti soalnya sama seperti kalian tryout online ya, sama seperti itu, atau yang sudah pernah kalian ikut UKOM. Ya. Ini soalnya dia punya tahapannya sama. Aplikasi yang digunakan kayak kemarin juga kalian UKOM reguler kayak gitu. Ya, jadi yang sudah pernah kerjakan ya bisa tahu. Ya, masih sama. Ya, ini jika kalian sampai soal terakhir ya. Nanti ditanya Anda telah berada di soal terakhir, apakah ingin kembali ke soal pertama? Ya silakan klik ya atau tidak. Kalau sudah yakin tidak baru kirim ya, klik kirim. Kirim ujian, baru kemudian nanti akan ada penjelasan mengakhiri latihan ya. Ini ada skornya. Nanti setelah kalian mengikuti misalnya bagian ANC, kalian untuk soal ketuntasan untuk modul bagian ANC, akan ada diumumkan skornya berapa. Ya. Kemudian nanti selanjutnya untuk mengikuti soal berikut. Nanti akan di sini nanti akan dipelajari lagi kembali ya. Nanti ada namanya ini skor, ada laporan soal. Jadi ada nih laporan soal di situ, kalian bisa lihat soal-soal mana yang kalian salah dan soal mana yang betul jawabannya. Yang betul dan salah bisa kalian pelajari kembali. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Setelah peserta menyelesaikan modul pada setiap bidang ilmu, ya dia akan bertanda hijau. Kalau belum dia tidak bertanda hijau, ya. Dia tandanya warna biru seperti ini. Ini belum mengerjakan modul. Kalau dia sudah menyelesaikan semuanya, berarti dia akan bertanda hijau seperti ini. Kalau sudah begitu, langsung kalian bisa klik UKOM. Nah, ini ada persiapan ujian, bisa kalian klik ya, konfirmasi untuk mengikuti UKOM ya. Nah, sampai sini. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait aplikasinya? Silakan, ada yang mau bertanya terkait aplikasinya? Udah enggak ada lagi ya? Udah paham semua toh? Nanti untuk sesi pendaftarannya dan sebagainya kan?
Ibu, sebentar Ibu, saya bisa tanya Ibu. Iya, silakan. Terkait dengan yang tadi Ibu bilang latihan soal modul itu yang 75% itu Ibu. Iya. Apakah dengan kita 75%. ketuntasannya itu 75% baru kita bisa ikut hukum atau bagaimana Ibu? Iya, seperti tadi itu ketentuannya ya, sudah ketentuan bahwa peserta harus atau wajib lulus 75%. Jadi kalau tidak tuntas 75%, maka adik tidak bisa lanjut ke tahap pelaksanaan hukum. Adik tidak akan bisa klik hukum tadi. Ya. Jadi artinya adik gagal ya. Gagal mengikuti pendaftaran di ujian periode Mei ini. Nanti adik akan daftar di periode berikutnya lagi. Ya. Tapi tidak membayar lagi, hanya membayar 1 kali itu aja. Lalu Ibu, maaf sebelumnya, lalu latihan soal modul itu dia pakai batas waktu atau tidak Ibu? Ya, tadi Ibu udah bilang ya, untuk mengerjakan 6 modul, itu waktunya selama 6 minggu bisa diakses 24 jam. Ya. Ya. Tadi ya, 5 minggu ya, maaf. 6 modul diakses selama 5 minggu, 24 jam. Modul bisa di-download, hanya soalnya harus online. Ya, jadi bisa dikerjakan di kapan saja, di mana saja bisa dikerjakan soalnya, yang penting jaringannya bagus. Ya. Jadi yang ada di daerah-daerah sana yang jaringan bagus-bagus, tolong turun cari jaringan yang bagus-bagus di kota juga. Jangan sampai begini pas kamu ada kerja-kerja, lagi nih soal tuh sampai tengah-tengah ulang aja. Jadi soalnya bagus ya. Ya. Oke. Ya Bu. Kalau misalnya di tengah jalan putus sampai soal ini, jaringannya tiba-tiba nggak bagus atau HP kenapa hang, bisa kalian masuk lagi kembali ke linknya, masuk kembali, nanti soalnya akan berlanjut. Soalnya akan berlanjut di sampai soal, misalnya sampai soal 20, maka kalian akan berlanjut di soal 20 itu. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, jika tidak ada yang mau bertanya, maka Ibu bisa akhiri ya. Untuk sosialisasi, tunggu Ibu lihat dulu bagian chat. Ibu, kalau saya sudah di tim Mika, Bu, saya sendiri jadi ujiannya. Nah, ada yang tadi kayaknya udah tim Mika udah dijawab ya. Bagi adik-adik yang tidak mendengar suara Ibu, nanti akan Ibu bagikan panduan ini ya di grup. Ya, jadi kalian bisa pelajari kembali, pelajari lagi. Kalau masih tidak mengerti, tidak paham, bisa kalian tanyakan di grup ya, kita chat langsung. Ya, sampai sini ya. Kalau bisa tolong kalian secepatnya melakukan registrasi karena batas sampai 5 April loh. Bulan ini kan udah tanggal 9 ini. Oke, untuk kita mengakhirinya ini, kita foto selfie dulu ya. Silakan yang teman adik-adik bisa aktifin videonya untuk sesi dokumentasi. Oke, di bagian kedua saya tolong aktifin videonya untuk dokumentasi. Ya, baik. Baik, terima kasih atas waktunya adik-adik. Semoga kalian bisa lulus ya di hukum praktek ini. Mudah-mudahan alumninya Pasapua lulus semua. Ya, sampai yang periode 3 kalau bisa nggak ada yang tidak jadi bidan. Jadi tolong pelajari lagi, belajar baik-baik di sana ya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang salah.
Karena kesempurnaan ini Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.